Perkenalkan, nama saya Aulia Nisa dari kelas KBB Sore. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe pada ibu hamil. Tujuan pemeriksaan head to toe ini adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin secara umum dan masalah-masalah yang mungkin terjadi pada ibu seperti eklamsi, anemia, dan preeklamsi. Dan yang paling penting adalah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, sebelum itu apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan fisik pada ibu hamil? Yang pertama di sini ada handscoon, Linex, Penlight, hammer reflex, Medline, dan termometer. Pertama-tama yang harus kita lakukan kepada pasien adalah menimbang dan mengukur berat badannya. Untuk apa? Untuk mengetahui indeks massa tubuh selama kehamilan. Ya, sebelum kita ke pasien, ada baiknya kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Tidak melentik itu bokong. Kita menganjurkan pasien untuk mengosongkan kandung kemih dengan cara ke kamar mandi terlebih dahulu. Selamat siang Ibu, perkenalkan dengan saya Bidan Nisa yang akan bertugas di ruangan ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Oke, dengan Ibu Rini. Ibu Rini bagaimana tadi malam tidurnya? Oh, perutnya agak terasa begah ya Ibu. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar pada ibu hamil dengan trimester 3. Kalau boleh tahu, usia kehamilan ibu berapa ya Bu? Oh, 36 minggu ya Bu, udah dekat-dekat dengan masa persalinan. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan head to toe pada ibu ya Bu. Sesuai dengan standar keselamatan pasien, boleh ibu sebutkan nama dan tempat lahir ibu? Oke, baik, sudah sesuai ya Bu. Pertama-tama izinkan saya melakukan pemeriksaan pada kepala ibu ya Bu. Oke, baik. Kulit kepalanya bersih ya Bu dan rambutnya juga halus. Pemeriksaan pada mata ibu ya Bu. Boleh ibu lihat matanya ke atas? Oke, baik. Boleh saya izin melihat lubang hidungnya ibu? Semuanya bagus ya Bu. Sekarang izinkan saya membuka mulut ibu ya Ibu. Oh, itu ada lubang satu ya Ibu di mulutnya, di bagian gigi paling belakang. Untuk kebersihan gigi lebih Ibu perhatikan lagi ya Bu, karena itu sangat berpengaruh terhadap kondisi janin Ibu. Sekarang izinkan saya melakukan pemeriksaan pada telinga ya Ibu. Oke, baik, semuanya bagus ya Bu. Ini saya lihat sepertinya di wajah ibu ada titik-titik kehitaman ya Ibu, seperti flek. Hal tersebut gak apa-apa ya Ibu, itu wajar selama kehamilan. Nanti setelah Ibu melahirkan, semuanya akan kembali seperti normal. Sekarang izinkan saya melakukan pemeriksaan pada leher Ibu ya Ibu. Boleh dibantu untuk menelan ya Bu. Oke, baik. Tidak ada gejala seperti kelenjar tiroid ya Ibu, semuanya bagus. Saat selanjutnya saya akan memeriksa bagian dada dan perut Ibu ya Ibu. Mohon dibantu untuk membuka ya Bu. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada benjolan yang abnormal pada Ibu atau tidak. Izin ya Ibu. Tidak ada benjolan ya Ibu, dan sepertinya
payudara ibu sudah mulai mengalami pembengkakan. Hal ini normal ya ibu, karena hormon progesteron ibu yang untuk menghasilkan kelenjar ASI sudah aktif ya bu. Dan mungkin pada puting ibu agak sedikit menghitam ya bu, tidak seperti biasanya. Hal ini wajar ya ibu. Nanti setelah ibu selesai melahirkan, menghitamnya akan perlahan memudar dan kembali seperti semula. Sekarang saya akan memeriksa pada bagian aksila ibu ya bu, atau ketiak, apakah ada benjolan yang abnormal atau tidak. Oke, keduanya bagus ya ibu, tidak ada benjolan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada tangan, apakah ada yang abnormal atau tidak, dan kita lihat kukunya bersih atau tidak. Di sini kukunya agak panjang ya bu. Mohon nanti untuk digunting ya bu, sering-sering kukunya, jangan sampai panjang. Dan untuk kebersihan kukunya lebih dijaga ya bu. Dalam pemeriksaan abdomen, sebelum melakukan palpasi leopard, ada baiknya kita melakukan inspeksi untuk melihat apakah ada striae gravidarum atau stretch mark, dan apakah ada garis melintang yang membelah antara perut kanan dan perut kiri yang disebut sebagai linea. Jika berwarna hitam, dia bernama linea nigra, dan berwarna putih dia bernama linea alba. Oke, di sini saya akan melakukan palpasi leopard yang terdiri dari 4 tahap, yaitu leopard 1 sampai leopard 4. Yang pertama di sini saya akan melakukan leopard 1. Leopard 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilannya. Kita melakukan perabaan sampai ketemu titik fundus uterinya. Nah, tanpa melepas tangan, kita mengukur dengan menggunakan Matlin dari fundus uteri sampai simfisis pubis. Untuk usia kehamilan 36 minggu, bisa dikatakan ukuran fundus uterinya 32 cm. Lalu setelah itu kita akan melakukan leopard kedua, yaitu untuk menentukan presentasi bagian kanan dan bagian kiri. Di sini saya merasakan teraba seperti datar, panjang, dan keras. Ini bisa dipastikan adalah punggung. Lalu di sini terasa seperti tajam dan ada ruang. Ini bisa dipastikan adalah ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Setelah kita mengetahui bagian punggung, kita melakukan pemeriksaan DJJ dengan menggunakan Linex. Sebelum itu kita pastikan kuntum maksimum ibu terlebih dahulu. Jika di sebelah sini adalah punggung dan sebelah sini adalah ekstremitas, bisa dipastikan kuntum maksimum ibu ada di sebelah sini atau area DJJ yang paling jelas di dalam. Letakkan Linex di sini dan kita hitung selama 1 menit sambil kita memegang nadi ibu. Yang kita rasakan harus berbeda dengan yang kita dengarkan, karena jika yang kita rasakan dan yang kita dengarkan sama, maka itu adalah kemungkinan denyut nadi ibu. Jika sudah selesai selama 1 menit, rentang DJJ normal adalah 110 sampai 160 kali per menit. Jika di bawah 110 atau di atas 160, bisa dikatakan adalah rentang DJJ-nya abnormal. Setelah itu kita akan melakukan leopard ketiga, yaitu untuk melihat apakah presentasi atau si janin ini sudah memasukin PAP atau belum. Sambil kita goyang,
kita rasakan apa yang teraba. Jika teraba seperti keras, bulat, dan melenting, bisa dipastikan ini adalah kepala. Lalu yang ini teraba seperti bulat, lebar, dan lunak, bisa dipastikan ini adalah bokong janin. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan level 4, yaitu untuk melihat sejauh mana presentasi tersebut sudah memasuki PAP. Nah, ini jarinya sejajar dan tidak membentuk konvergen, berarti janin tersebut sudah memasuki PAP. Selanjutnya kita akan memeriksakan alat genitalia atau perineum pada ibu. Kita tanyakan, Bu, apakah selama kehamilan ada yang ibu rasa keluar cairan dari vagina ibu? Oke, jika ada, apakah cairan tersebut berubah warna, kental, berlendir, dan berbau? Jika ada, ibu harus memeriksakan hal tersebut kepada dokter ya, dan ibu harus rajin-rajin untuk membersihkan alat vagina ibu. Setiap ibu mau buang air besar dan buang air kecil, jangan lupa untuk dilap dengan menggunakan tisu ya Bu, karena kebersihan alat genitalia atau vagina ibu ini akan berpengaruh terhadap kondisi janin ibu. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah atau kaki dan jari-jari. Kita lihat apakah di kaki ibu ini terdapat odema atau pembengkakan atau tidak. Jika ada, kita beritahu kepada ibu bahwa hal tersebut adalah hal yang normal selama kehamilan. Dan kita bisa sarankan ibu untuk, Bu, nanti saat tidur kakinya bisa diangkat ke dinding ya Bu, untuk kakinya diluruskan, dan juga sedikit untuk jalan-jalan santai agar kakinya ini lebih membaik. Lalu setelah itu kita lihat bagian jari-jari atau kuku ibu. Lalu kita lihat apakah ada jamur atau kotor. Dan di sini yang saya lihat kuku-kuku ibu panjang ya Bu. Boleh untuk dibersihkan dan dipotong ya Ibu, karena nanti kalau tidak dibiarkan, kumannya akan membuat kaki ibu menjadi jamuran. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses dari kala 1 sampai kala 4. Proses kala 1 adalah proses untuk dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap. Lalu setelah itu kala 2 adalah proses pengeluaran bayi. Selanjutnya kala 2 kita akan melakukan pengeluaran bayi. Pengeluaran bayi ini kita ajarkan ibu untuk melakukan teknik pernafasan dan cara mengejan yang baik. Lalu kita tunggu sampai kepala bayi ini dia terputar paksi sendiri. Lalu jika sudah, kita melakukan proses IMD pada ibu atau inisiasi menyusui dini. Lalu yang ketiga adalah proses pengeluaran plasenta. Setelah kita proses pengeluaran plasenta, kita lihat apakah ada benjolan seperti buah pir di perut ibu. Dan jika itu ada, itu adalah sesuatu yang normal, karena berarti plasenta atau jaringan tersebut sudah keluar dari perut ibu. Lalu setelah itu kita melakukan kala 4. Kala 4 adalah proses pemulihan. Kita biarkan ibu untuk beristirahat dan teknik mengambil nafas tadi. Lalu kita biarkan ibu selama 1-2 jam, kita pantau kondisinya apakah mengalami pendarahan setelah melahirkan atau tidak. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah setelah proses IMD atau inisiasi menyusui dini, langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat Apgar score. Yang pertama adalah dari warna kulit. Warna kulit yang normal adalah dia sedikit kemerahan. Lalu yang kedua adalah denyut jantung. Jadi kita harus melihatnya dengan stetoskop. Kita periksa sambil melihat dalam 1 menit. Rentang denyut jantung normal adalah di atas 100 kali per menit. Dan jika di bawah 100 kali per menit, bisa jadi ada kelainan yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga, kita pemeriksaan dalam Apgar score ini adalah respon. Respon pertama yang kita lakukan adalah dari mata. Kita lihat apakah bayi tersebut mengikuti arah cahaya atau tidak. Jika iya, berarti normal. Lalu respon yang kedua adalah kita meletakkan tangan jari kita ke tangan bayi, apakah dia menggenggam atau tidak. Dan jika dia menggenggam, berarti dia normal. Lalu yang kita lakukan adalah menggelitik kaki bayi. Jika dia menggerakkan kakinya, berarti dia normal. Dan tidak lupa pula kita harus mendengarkan respon dari pendengaran dia, apakah normal atau tidak, dengan cara mendekatkan bunyi atau suara ke arah telinganya. Lalu langkah keempat dari Apgar score adalah tonus. Kita harus melihat tonus otot bayi ini bekerja atau berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, sudah normal. Lalu yang terakhir kita cek pernafasan. Kita lihat apakah bayi tersebut menangis dan pernafasannya teratur atau tidak. Dan jika iya, berarti semuanya normal. Setelah itu kita akan menimbang berat badan bayi. Oke, jadi di sini berat badannya 3,5 kg. Lalu setelah itu kita mengukur panjang bayi. Oke, dan panjangnya adalah 40 cm. Lalu setelah itu kita akan mengukur lingkar kepala bayi. Lingkar kepala bayi adalah 30 cm. Dan selanjutnya kita akan mengukur lingkar dada pada bayi. Lingkar dada adalah 26 cm. Yang kita lihat adalah yang pertama, kepalanya normal dan bulat, lalu matanya juga normal, tidak ada kelainan, lalu lubang hidungnya 2 dan tidak ada sinus. Tetapi jika bayi menelan air ketuban ibu selama di dalam kandungan, kita bisa menggunakan dili. Lalu selanjutnya kita pemeriksaan mulut. Kita lihat mulutnya apakah ada labioskisis atau palidoskisis atau tidak. Lalu selanjutnya pemeriksaan telinga. Telinganya normal kanan kiri dan ada lubang telinga serta daun telinganya. Lalu selanjutnya kita lihat tangannya normal, ada kanan kiri, dan payudaranya juga ada putingnya. Lalu jari-jarinya juga lengkap, tidak polidaktil. Lalu selanjutnya kita lihat alat genitalianya. Kita lihat di sini penisnya lengkap, skrotumnya 2 dan juga ada lubang anus. Lalu kita lihat di bagian kaki, kaki juga normal, tidak ada letter O atau X.
Lalu kita lihat dari ekstremitas bawah, jari-jari kaki juga normal, tidak ada polidaktil. Oke, semuanya lengkap. Oke, baiklah pemeriksaan head to toe dari kehamilan hingga bayi baru lahir. Sekian, terima kasih.